Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke topik pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dina Alvini Aksa dengan NIM 247056020 dari Prodi Data Science dan Artificial Intelligence, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara. Kali ini saya memilih judul yaitu Analisis Spasial Aktivitas Gunung Berapi di Indonesia untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Analisis Data Spasial Temporal. Data yang saya gunakan bersumber dari Global Volcanism Program atau GVP Smithsonian Institution yang mana merupakan unit penelitian di bawah National Museum of Natural History yang mendokumentasikan aktivitas lebih dari 1.500 gunung berapi aktif di seluruh dunia. Program ini menyediakan catatan ilmiah jangka panjang mengenai lokasi, karakteristik, dan riwayat erupsi yang sangat penting untuk analisis spasial dan mitigasi bencana vulkanik. Kemudian saya juga mengutip beberapa referensi sebagai pendukung topik saya. Salah satunya paper ilmiah dari E. Eden dan rekan-rekan mengenai Spatial and Temporal Resolution Needs for Volcano Topographic Change Data Sets based on Past Eruption untuk tahun 1980 sampai 2019. Penelitian dari Eden dan rekan-rekan menjelaskan kalau resolusi spasial dan temporal data topografi itu sangat berpengaruh pada kemampuan kita dalam mendeteksi perubahan morfologi gunung api. Tapi penelitian itu masih fokus pada kebutuhan resolusi berdasarkan data lama dan belum banyak membahas penerapan data spasial yang lebih dinamis. Lalu juga ada paper lainnya dari Sarah Ogburn dan tim mengenai The Volcanic Hazard Maps Database, an initiative of the IAVCEI Commission on Volcanic Hazards and Risks. Penelitian dari Ogburn dan tim di tahun yang sama sudah mengembangkan Volcanic Hazard Map Database yang mana itu merupakan kumpulan peta bahaya gunung api dari berbagai negara. Hanya saja mereka belum menyoroti hubungan langsung antara perubahan topografi terbaru dengan peta bahaya yang ada. Kemudian kita memasuki detail mengenai dataset. Data yang saya gunakan pada penelitian ini saya ambil dari situs resmi GVP melalui daftar gunung berapi aktif di Indonesia. Kemudian datasetnya saya olah kembali menggunakan Microsoft Excel dan juga Python untuk menyesuaikan struktur data agar dapat terbaca oleh aplikasi QGIS. Periode data yang digunakan mencakup peristiwa erupsi dari tahun 1970 hingga tahun 2025. Dataset pertama berisi data peristiwa erupsi dengan total 373 record. Setiap baris mewakili satu kejadian letusan gunung berapi disertai atribut waktu, lokasi, dan tingkat keparahan erupsi. Dataset ini saya gunakan untuk analisis spasial dengan menggunakan pita heatmap untuk melihat daerah dengan frekuensi aktivitas vulkanik tertinggi. Dataset ini bersifat event level, artinya setiap baris mewakili satu kejadian erupsi individual pada gunung tertentu. Di dalamnya terdapat beberapa atribut yaitu volcanonym, yaitu merupakan nama-nama gunungnya. Kemudian ada start year, start month, dan start date yang merupakan di mana peristiwa erupsi itu terjadi. Lalu ada juga certainly, yaitu tingkat kepastian observasi, misalnya confirm, suspected, atau uncertain, yang mana kolom ini berguna untuk filtering kualitas data. Lalu juga ada evidence, yaitu jenis bukti yang digunakan untuk mengkonfirmasi erupsi. Kemudian juga ada latitude dan longitude. Lalu volcanic region, yang merupakan nama busur vulkanik atau zona tektonik tempat gunung berapi berada. Lalu ada volcano landform, yaitu bentuk morfologi gunung.
Biasanya digunakan untuk analisis korelasi antara bentuk gunung dan frekuensi erupsi. Lalu ada primary volcanotype, yaitu jenis utama gunung berdasarkan proses pembentukan. Biasanya ini untuk analisis tipe vulkanik yang paling aktif di Indonesia. Kemudian ada dataset kedua, yang mana dataset ini adalah hasil agregasi dari dataset pertama. Jadi setiap barisnya itu bukan lagi merupakan peristiwa tunggal, melainkan satu gunung berapi unik yang menyimpan ringkasan aktivitas dari periode tahun 1970 sampai 2025 yang memiliki beberapa atribut, yaitu volcano name atau nama gunung, latitude dan longitude, count eruption, yaitu jumlah total erupsi yang terjadi pada periode tahun tersebut. Kemudian ada first eruption year, yaitu tahun pertama kali gunung tersebut tercatat mengalami erupsi pada dataset. Dan last eruption year, yaitu tahun terakhir aktivitas letusan yang tercatat. Baik, kemudian kita akan langsung membuka menu aplikasi JIS yang mana berisi data spasial temporal dari gunung berapi di Indonesia. Di sini saya menyediakan dua dataset, yaitu erupsi Indonesia, yaitu dataset pertama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi setiap baris itu mencakup satu peristiwa sesuai dengan atribut yang ada di layar. Lalu juga ada unique volcano list preview. Ini ringkasan singkat untuk pemetaan dari setiap gunung yang ada di Indonesia. Untuk geografinya sendiri saya juga menggunakan OpenStreetMap standar dan juga peta batas per provinsi Indonesia. Lalu juga saya menggunakan fitur properties symbology dengan menggunakan fungsi heatmap, yang mana waypoints-nya ini berdasarkan dari V atau tingkat seberapa besar potensi dari seberapa besar tingkat kerusakan dari letusan gunung tersebut. Jadi semakin tua warnanya maka dia memiliki intensitas kerusakan yang lebih parah. Ini bisa kita lihat dari Sinabung, Gunung Sinabung, yang mana merupakan tingkat kerusakannya tingkat menengah. Dan juga ada beberapa gunung lainnya, yaitu seperti Marapi dengan warna merah tua. Jika kita bandingkan dengan Gunung Talang sendiri, maka intensitasnya sangat jauh berbeda. Ini menandakan bahwa Gunung Merapi memiliki tingkat kerusakan yang lebih tinggi dibandingkan Gunung Talang. Kemudian dari hasil visualisasi dapat disimpulkan bahwa sebagian besar gunung aktif di Indonesia terletak di sepanjang busur vulkanik Sunda Banda. Pulau Jawa dan Sumatera memiliki tingkat aktivitas vulkanik tertinggi untuk kurun waktu dari 1970 hingga 2025. Itu bisa dilihat dari dataset erupsi Indonesia yang merekam berbagai aktivitas letusan dari setiap gunung di Indonesia. Visualisasi ini memberikan gambaran spasial yang jelas mengenai distribusi dan intensitas aktivitas vulkanik di Indonesia. Kendala yang saya temui selama proses analisis adalah seperti plugin temporal controller pada aplikasi QGIS saya, di mana
Jadi saya tidak dapat membaca format waktu dari dataset yang telah saya buat. Jadi saya tidak dapat menampilkan animasi peristiwa atau timestamp berdasarkan waktu kejadian per dekadenya. Namun pendekatan heat map ini tetap efektif untuk menampilkan pola spasial aktivitas vulkanik di Indonesia. Analisis seperti ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan data real time dari PVMBG atau untuk pemantauan dan mitigasi bencana secara dinamis. Jadi melalui analisis ini saya belajar bahwa memahami data spasial bukan hanya tentang menampilkan data peta, tetapi juga tentang membaca cerita di balik titik-titik tersebut, yaitu bagaimana alam bekerja dan bagaimana manusia bisa belajar dari itu. Walaupun hasil yang saya tampilkan masih memiliki keterbatasan, saya berharap visualisasi ini dapat memberikan gambaran yang bermanfaat mengenai aktivitas gunung berapi di Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Oleh karena itu, saya mohon maaf dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.